Doa kalian terijabah ya. Akhirnya untuk lulus ya S1, S2, S3 itu tidak menggunakan skripsi lagi, tidak menggunakan tesis lagi. Hola netizen yang terhormat, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan ketentuan tidak wajib skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa S1 dan D4 diserahkan kepada keputusan setiap perguruan tinggi. Nadiem Makarim menyampaikan ketentuan yang sama juga telah diterapkan di sejumlah negara lain. Hal itu Nadiem Makarim sampaikan saat rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023. Nadiem Makarim menjelaskan di sejumlah negara lain mahasiswa bahkan hanya membuat jurnal untuk mendapat gelar doktoralnya. Namun ketentuan itu dipastikan tidak akan menurunkan standar kualitas lulusan perguruan tinggi. Sebelumnya Nadiem Makarim membuat aturan baru terkait syarat lulus kuliah pada jenjang S1 dan D4. Nadiem Makarim menyebutkan syarat kelulusan mahasiswa S1 dan D4 tidak wajib membuat skripsi. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjamin mutu pendidikan tinggi. Adapun aturan itu diatur lebih rinci pada pasal 18. Dalam beled itu dijelaskan tugas atau proyek akhir itu juga bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aku langsung dapat pesan dari atau pertanyaan dari orang tua mahasiswa gitu. Jadi dia bertanya pagi-pagi, ya banget. Oh iya bener ya, udah mahasiswa udah nggak perlu lagi bikin skripsi ya, udah nggak buat skripsi lagi maksudnya gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya, menurut saya banyak mahasiswa yang memang yang kasih komentar ya di sosial media gitu. Oh bagus, enak dong, semakin dipermudah. Nah gitu. Memang iya tujuannya adalah mempermudah mahasiswa. Jadi tidak membebani mahasiswa dengan skripsi apabila memang itu tidak dibutuhkan gitu. Makanya si Pak Nadiem, beliau ya menteri kita, menginformasikan tidak wajib. Jadi bukan tidak ada tetapi tidak wajib. Yang artinya kalau misalkan jurusan itu masih membutuhkan karya ilmiah untuk mengukur kompetensinya, maka skripsi tetap ada. Tapi kalau satu jurusan itu ya untuk mengukur standar kompetensinya bukan melalui karya ilmiah, katakanlah misalkan by project, maka si mahasiswa ini tidak perlu membuat skripsi. Jadi cukup membuat project aja sehingga dia tidak terbebani lagi dengan skripsi gitu. Jadi itu yang saya tanggap ya, tidak wajib. Berarti kata tidak wajib ini bukan berarti tidak ada, tetap ada tapi di jurusan tertentu ya. Dan yang menentukan si jurusan ini pakai skripsi atau pakai project, perlu skripsi atau enggak, yang menentukannya nanti dikembalikan lagi ke univnya masing-masing ya. Nah, apakah itu dekan yang menentukan gitu ya. Nah, tinggal nanti mereka atau si univ ini atau dekannya ini gitu ya mempertanggungjawabkannya kepada penjamin mutu. Yang artinya ketika nanti penjamin mutu menanyakan kenapa si A ini tidak membuat skripsi gitu ya, jadi si dosen atau si unit bisa mempertanggungjawabkan kenapa mahasiswa jurusan A tidak perlu lagi membuat skripsi. Nah, mereka harus bisa menjabarkan ya, memberikan penjelasan bahwa memang si anak ini tadi tidak perlu skripsi karena dia sudah melakukan project di semester akhir dan ya mereka lah yang akan menjelaskan gitu. Jadi ingat, bukan tidak wajib, bukan tidak ada, tetapi tidak wajib ya, hanya itu saja sih. Mungkin memang ya benar skripsi ini kalau misalkan banyak yang berpendapat ini memperlama ya. Saya juga sudah pernah merasakan itu membuat skripsi, tapi ada untungnya juga buat kalian mahasiswa. Karena apa? Disinilah mental kalian sebenarnya diuji. Memang sih agak ada banyak yang tidak relevan dengan dunia pekerjaan gitu. Skripsi itu nggak relevan dengan dunia pekerjaan. Jujur skripsi saya sendiri pun tidak ada relevannya sama pekerjaan saya sekarang. Tapi di situ mental kita, skill kita untuk menulis juga
bertambah. Sebenarnya banyak pengetahuannya juga, cuman ya hanya memperlambat proses untuk lulus kalau dosen kita yang membimbing kita juga ya rada gimana gitu ya. Kalau misalkan si dosen ini misalkan semangat membantu kita pasti nggak akan ada hambatan untuk lulus dengan lama gitu ya. Jadi tergantung univnya lagi, tergantung dosennya lagi, ya kembali lagi ke univnya kayak kata Pak Nadim gitu. Itu aja sih menurut pendapat saya. Jadi digarisbawahi kata tidak wajib ya, bukan tidak ada. Pagi. Doa kalian terijabah ya. Akhirnya untuk lulus ya S1, S2, S3 itu tidak menggunakan skripsi lagi, tidak menggunakan tesis lagi, tidak menggunakan disertasi lagi ya. Kalau nggak salah S2, S3 itu tanpa adanya output publikasi kalau nggak salah ya. Tapi untuk S1 khususnya itu tidak pakai skripsi lagi ya. Boleh diganti yang lainnya yang mungkin setara dengan skripsi ya. Contohnya ada penelitian, project ataupun prototype ya. Doa kalian terijabah ya, wahai S1 yang males dengan skripsi ya. Mudah-mudahan sih akan lebih mudah ke depannya ya untuk mencapai tingkat kelulusan ya. Tetap semangat. Kemendikbudristek Nadiem Makarim baru-baru ini membuat terobosan terbaru, yakni menghapus skripsi mahasiswa S1 sebagai tugas akhir kuliah. Peraturan penghapusan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Peraturan ini atau terobosan yang terbaru ini menurut saya sangat tepat, melihat sejak dahulu skripsi dijadikan sebagai tolak ukur kompetensi. Jika kita melihat, maka semua prodi itu tidak semuanya dapat diukur dengan karya tulis ilmiah. Contohnya adalah prodi vokasi, yang mana prodi ini membutuhkan yang namanya technical skill. Maka menurut saya penghapusan skripsi sebagai tugas akhir kuliah maupun tesis dan disertasi. Jadi nantinya menurut Kemendikbudristek ini mahasiswa S1, S2 ataupun S3 itu tetap diberikan tugas akhir, namun bukan dalam bentuk karya tulis ilmiah, melainkan bisa dalam bentuk prototipe, proyek dan lain sebagainya yang sejenis. Ketika saya mendengar berita tentang perubahan atau penghapusan tugas akhir bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 ini, sontak saya berpikir, kenapa sih Pak tidak dari dulu, dan kenapa kebijakan ini baru muncul setelah Anda mau lengser? Apakah kira-kira nanti ketika Anda sudah tidak menjabat, pesan ini atau gagasan ini tetap akan dipertahankan? Bagaimana menurut kalian? Gue gak habis pikir anjir, ngerti sendiri kan lu, udah ngabisin kertas segini, udah begadang tiap hari, udah cari ide kesana kesini, dan tahu-tahu ada info kayak gini. Gimana coy? Kayak effort gue tuh kayak sia-sia gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Kita udah bikin, kita udah sidang juga, kita udah sempro dan lain-lain. Kita tinggal bikin jurnal, yudisium. Gak ngerti lagi dah gue dah. Yeay, para mahasiswa pasti bahagia. Karena apa? Karena skripsi sudah digantikan dengan penelitian, dengan melakukan pekerjaan yang sifatnya objek gitu ya. Bagus sih kalau menurut saya sangat setuju. Karena apa? Skripsi itu kan textbook ya. Dia hanya menulis secara ilmiah dengan bahasa yang baik dan sebagainya, itu juga penting gitu. Maksudnya dari apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa selama 8 semester tersebut, dia harus melakukan sesuatu di nilai akhirnya nanti. Pada saat itu dia harus mendapatkan sesuatu yang real gitu ya. Misalkan gini, kalau arsitek dia harus menciptakan sebuah bangunan yang kira-kira tenaga surya misalkan gitu ya. Atau apa banyak sekali. Tapi mungkin ini tidak diterapkan dalam semua bidang studi ya, atau bidang jurusan gitu. Karena ya kayak seperti saya dulu psikolog melakukan penelitian sebanyak 13 kasus ya. 13 kasus yang mana kita harus magang di berbagai macam tempat gitu ya. Ada narkoba, ada gangguan jiwa, ada panti dan sebagainya. Pokoknya harus melakukan minornya 3, mayornya 10 gitu ya guys ya. Nah seperti itu memang kalau di psikologi harus melalui tulisan, karena apa yang diteliti itu harus ditumpahkan diagnosisnya berupa tulisan gitu ya, laporan dan sebagainya. Nah jadi ada bidang-bidang tertentu yang tidak harus melakukan skripsi tersebut gitu loh guys. S2 tesis, S3 disertasi, sama itu saya lakukan seperti itu guys.
Nah, jadi bagi mahasiswa yang memang kita nggak bisa menyamaratakan mahasiswa itu harus membuat skripsi, karena tidak semua orang itu pandai dengan berbahasa gitu ya. Dalam menuangkan bahasa ilmiahnya pun juga kan sulit. Yang akhirnya mohon maaf banyak sekali joki-joki skripsi di sini sekarang ini. Nah, kalau yang real berupa bidang yang objek gitu ya, itu mungkin dia akan mengaplikasikan secara objek tulisnya dan objek realnya gitu loh. Misalkan hitung-hitungannya seperti apa kalau bikin bangunan ini misalkan ya, memerlukan berapa batu nih atau apa, atau pasirnya berapa, ininya berapa, gentengnya berapa dan sebagainya. Nah, itu diaplikasikan dalam bentuk sebuah bangunan nyata gitu loh. Atau misalkan sebagai orang yang kuliah di bidang advertising misalnya, periklanan, ya buatlah video yang memang bagus untuk mengiklankan sebuah produk atau kayak gitulah kira-kira ya guys ya. Jadi selamat sih kalau menurut saya, tidak semua disamaratakan sebagai skripsi. Namun karena ya itu tadi, kemampuan seseorang itu tidak sama, jadi harus disesuaikan dengan bidang jurusannya masing-masing gitu loh guys. Kalian seneng apa enggak? Kalian setuju atau tidak? Ayo yang mana? Kalau saya sih setuju aja. Salam Lita Gading.